Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, mulai hari Jumat yang lalu, ya gereja kita mengadakan doa bersama ya, setiap jam 6:30 malam. Kita berdoa untuk menyongsong hari perayaan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Saya mendesain sebuah pembelajaran dengan tema hidup di dalam roh. Ya. Kita akan belajar bagaimana memahami pekerjaan Roh Kudus dan menghidupi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu bisa hadir untuk doa-doa itu. Besok kita mulai lagi hari Senin jam 6:30 malam juga. Nanti hari Rabu ibadah tengah minggu saya juga akan membawakan tema yang sudah kita susun. Dan nanti pada puncaknya hari Minggu saat kita merayakan Pentakosta. Mau hadir Bapak Ibu? Amin. Ya, ada pelajaran yang sangat penting yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita hidupi tentang pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, pada hari yang pertama, sebelumnya saya membuat sebuah buku kecil ya, ada sekitar mungkin 72-73 halaman. Ada yang sebagian kami print out, tetapi ada juga soft kopinya ya, dalam bentuk PDF itu sudah dibagi di grup Eklesia Info. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan materi itu, bisa mendaftarkan nomor HP-nya ke Pak Seno, ke Pak Yanto, atau teman-teman pengurus di depan gereja nanti supaya Bapak Ibu bisa mendownload materinya. Nah, di hari Jumat kita belajar bersama-sama, topik yang pertama, bahwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu itu adalah penggenapan dari janji Allah. Penggenapan janji Allah yang dikemukakan di kitab Nabi Yoel, penggenapan janji Yesus Kristus tentang pencurahan Roh Kudus, dan itu sifatnya final. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan sejak Roh Kudus dicurahkan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia menerima karunia Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya Yesus, maka saat keselamatan, saat kita percaya Yesus, Bapak Ibu dimeterai dengan Roh Kudus. Bapak Ibu memiliki Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu. Itu sebabnya kita tahu bahwa Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Hadirat Roh Kudus itu menyatakan bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyertai kita. Itu sebabnya sebagai gereja masa sekarang, kita tidak lagi menantikan pencurahan itu. Tetapi sebagai gereja yang kita sudah menerima Roh Kudus, kita dipanggil untuk hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita dipanggil untuk menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, membangun hubungan yang intim dengan Dia, dan hidup di dalam kendalinya, hidup di dalam kontrolnya. Itu panggilan kita sekarang. Dan pada hari yang kedua, hari Sabtu yang lalu, kita telah belajar bersama-sama bahwa roh yang dikaruniakan kepada kita itu bukan sekedar kuasa impersonal yang seperti dipahami oleh kebanyakan orang, tetapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Amin. Jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, itu sebabnya mari kita berhubungan dengan Dia bukan sebagai kuasa impersonal, tetapi sebagai pribadi. Dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Dia bisa bertindak seperti Bapa juga, seperti anak juga.
Makanya membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus artinya kita juga menghargai dia sebagai pribadi. Amin. Berkomunikasi dengan dia. Kita bisa berdoa kepada Roh Kudus, kita bisa berterima kasih kepadanya, karena karya keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Bapak Ibu, Bapa itu yang merencanakan keselamatan kita, Yesus yang mengerjakan di kayu salib, dan Roh Kudus yang memungkinkan karya keselamatan itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang sebentar kita akan pelajari. Makanya saya senang dengan pujian lama itu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi anak, selamat pagi Roh Kudus. Artinya apa? Kita menyadari dia sebagai pribadi. Kan enggak mungkin toh kita selamat pagi sama mimbar ini, selamat pagi mimbar. Enggak mungkin kan? Selamat pagi laptop, selamat pagi gedung gereja. Ada sesuatu yang enggak beres dengan kehidupan kita. Kalau kita mengucapkan selamat pagi itu kepada pribadi. Jadi Allah kita itu Esa, 3 pribadi. 3 pribadi ini berbeda tetapi satu Allah. Amin. Itulah Tritunggal. Ya, dia pribadi. Mari kita bergaul intim dengan Roh Kudus sebagai pribadi, bukan sekedar kuasa impersonal. Dan hari ini kita belajar pada bagian yang ketiga. Kita akan memahami karya Roh Kudus dalam keselamatan kita. Bapak Ibu, ya keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah. Keselamatan bukan hasil dari perbuatan baik kita, bukan hasil dari usaha kita, supaya tidak ada seorang pun yang membanggakan diri, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Keselamatan itu dimulai oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, dan diselesaikan oleh Allah. Amin. Dan Allah Tritunggal melakukan bagiannya masing-masing. Ya karena kita akan merayakan Pentakosta, kita akan fokus pada pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dalam karya keselamatan. Tadi pagi saya menyampaikan tema Roh Kudus itu yang menerapkan anugerah dalam keselamatan kita. Pagi ini tidak terlalu jauh berbeda, tetapi saya memberi tema Roh Kudus itu sumber kehidupan baru dalam keselamatan kita. Roh Kudus sumber kehidupan baru dalam keselamatan kita. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8. Saudara Dedi bisa bantu saya? Mari sama-sama berdiri. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8, demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang kekristenan sejati. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memperhatikan bahwa kehidupan Kristen yang sejati, ya, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, hidupnya itu ditandai dengan perubahan yang sangat radikal.
hidupnya itu ditandai dengan perubahan yang total. Ini yang dapat kita lihat. Ada banyak contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dinyatakan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita sungguh-sungguh lahir baru, kita sungguh-sungguh diselamatkan, kita sungguh menjadi seorang Kristen sejati, maka seharusnya ada perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Ada perubahan total dalam kehidupan kita. Ada orang yang dulunya keras hati ya, hatinya keras membatu. Wah, sukar sekali dikasih tahu. Tidak bisa dinasihati. Tetapi setelah dia sungguh-sungguh percaya Yesus, ketika dia diselamatkan, dia menjadi seorang yang lemah lembut. Hatinya lembut dan dia begitu mengasihi Tuhan. Pernah melihat yang seperti itu Bapak Ibu? Enggak pernah. Halo? Ada yang pernah melihat yang seperti itu? Ya ampun, satu pun enggak ada yang angkat tangan. Paling tidak Bapak Ibu melihat diri sendiri dong. Amin. Oh sedikit juga yang amin. Setidaknya Bapak Ibu kalau bercermin, dulu ini aku keras hati. Tapi sekarang aku lemah lembut. Sedikit yang amin. Amin. Ini kekristenan sejati loh Bapak Ibu ya. Mungkin kita nggak lihat dalam diri orang lain, tapi setidaknya diri kita sendiri mengalami itu. Nah, ada orang yang dulunya hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Tetapi setelah percaya Yesus, mengikut Yesus, sekarang dia hidup dalam kekudusan. Dia mengejar kekudusan. Saya berharap kita semua mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena inilah yang namanya keselamatan yang sejati, pertobatan yang sejati. Ada orang yang dulunya tidak percaya sama sekali kepada Yesus, menolak Yesus, bahkan membenci kekristenan. Ada banyak kisah di luar sana, Bapak Ibu bisa mendengar banyak kesaksian ya di media sosial. Tetapi pada akhirnya orang itu sekarang begitu mencintai Yesus, bahkan menjadi saksi yang hidup, bahkan dia rela mati demi Injil. Alkitab menunjukkan kepada kita satu contoh Rasul Paulus yang dulunya benci kekristenan, menghajar orang-orang percaya, menangkap, menyiksa, membunuh. Tapi akhirnya menjadi Rasul Yesus Kristus yang sangat setia. Itu kekristenan sejati Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan orang-orang Kristen sejati itu mengalami perubahan hidup yang radikal. Perubahan hidup yang total. Kenapa dia bisa berubah begitu rupa? Bapak Ibu jawabannya adalah karena dia dilahirkan kembali. Amin. Karena dia diciptakan menjadi manusia baru. Itu bukan disebabkan karena dia mengikuti satu agama baru. Atau bukan karena dia mengikuti sebuah moralitas baru. Tetapi dia telah mengalami karya ilahi dalam hidupnya. Mengalami karya Roh Kudus dalam hidupnya. Itulah kelahiran baru. Bapak Ibu kalau orang benar-benar lahir baru, hidupnya pasti berubah total. Hidupnya pasti berubah secara radikal. Ini kebenaran firman Allah. Kita membaca tadi bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, ya, dia adalah seorang ahli agama yang sangat saleh, ya. Dia seorang ahli agama yang mengenal kebenaran, dapat dikatakan dia seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika berbincang-bincang dengan Yesus soal keselamatan, soal kerajaan surga, Yesus mengatakan kepadanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah kunci yang akan kita renungkan hari ini. Bahwa Roh Kudus dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa kita, Roh Kudus adalah sumber dari kelahiran baru dalam keselamatan kita. Amin. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mari kita akan menyelami
kebenaran ini bahwa Roh Kudus itu adalah sumber kelahiran baru dalam keselamatan kita. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita nggak akan pernah dapat beriman kepada Yesus. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bertobat. Kita nggak akan pernah menjadi manusia baru, dan tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah melihat kerajaan Allah. Ingat, Bapa itu yang merencanakan keselamatan. Dialah kepala lembaga surgawi. Yesus yang diutus untuk mengerjakan keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus itu yang memungkinkan anugerah itu dapat diterima oleh kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa menerima hal-hal rohani. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin percaya Yesus. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin lahir baru. Dan kalau kita nggak lahir baru, kita binasa untuk selama-lamanya. Mari kita lihat beberapa hal. Bapak Ibu, kita ini memiliki kebutuhan mutlak akan kelahiran baru. Ya, kita ini punya kebutuhan mutlak akan kelahiran baru. Ya, saya harus mengatakan bahwa di zaman sekarang ini, banyak orang yang berpikir bahwa menjadi Kristen itu artinya kita hanya perlu rajin ke gereja. Itu kan yang kita lihat secara jasmani, secara kasat mata. Oh, kalau rajin ke gereja dia Kristen, aman dah, mati masuk surga begitu ya. Orang mengatakan menjadi Kristen itu cukup mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, apakah pelajaran Alkitab ataukah sesuatu yang lain, sakramen baptisan, sakramen perjamuan Tuhan. Menjadi Kristen itu harus memperbaiki moral, memiliki moralitas yang benar. Jadi Kristen itu harus menghindari dosa-dosa yang besar. Ada yang mengatakan seperti itu. Menjadi Kristen itu harus berusaha jadi orang baik. Bapak Ibu, saya mengatakan semua itu baik. Semua itu perlu. Kita harus rajin ke gereja. Amin. Loh, Ibu Gembala aja yang amin. Kita harus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Ya, kita harus hidup dalam moral yang mulia. Harus menghindari dosa, enggaknya yang besar, semua dosa. Kita harus menjadi orang yang baik, memang harus. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang lebih radikal, sesuatu yang lebih menembus ke dalam hati kita manusia. Bukan sekedar rajin ke gereja, bukan sekedar mengikuti perkara-perkara rohani, bukan sekedar memperbaiki moral, tetapi kita harus lahir kembali. Harus lahir kembali. Apa artinya? Seperti Nikodemus, tokoh agama, mengenal kebenaran. Saleh, takut akan Allah, tapi belum lahir kembali. Dan apa kata Tuhan Yesus? Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Itu sebabnya kelahiran kembali itu adalah kebutuhan yang paling utama bagi kita semua. Ini bukan soal perbaikan hidup, bukan. Tetapi ini soal transformasi hidup, transformasi hati. Ini bicara menjadi manusia yang baru. Amin Bapak Ibu. Ini kekristenan yang sejati. Semua kita bisa tampak Kristen, tetapi belum tentu lo lahir baru. Ingat kata Tuhan Yesus, selalu saya mengingatkan ini di Matius pasal 7 mulai ayat 21. Enggak semua orang yang ngaku Yesus Tuhan, yang berdoa di gereja, yang melayani, itu akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang lahir baru, atau sama dengan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Amin. Karena kehendak Allah, semua orang harus lahir baru yang percaya kepadanya. Karena begitu. Ini penting untuk kita pahami. Mari saya akan membagi beberapa poin. Mengapa sih kita butuh kelahiran baru? Karena semua orang itu mati secara rohani, Bapak Ibu. Alkitab mengajar kepada kita bahwa sejak kita dilahirkan di atas muka bumi ini, kita sudah berada dalam kondisi bangkrut, kondisi tragis secara rohani.
Itulah yang pertama, mati rohani. Efesus 2 ayat 1. Tolong. Nanti jangan saya minta tolong lagi ya, langsung baca ya. Ya, Efesus 2 ayat 1. Kita butuh lahir baru karena kita mati secara rohani Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita mati secara rohani. Silakan. Efesus 2 ayat 1. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya. Amin Bapak Ibu. Orang mati butuh kehidupan baru. Orang mati rohani butuh kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita ini semuanya buta secara rohani. Hati kita tertutup terhadap kebenaran. Kita tidak mungkin memahami kebenaran Allah tanpa pertolongan Roh Kudus. Coba 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Semua manusia duniawi yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya itu nggak mungkin dapat menerima hal-hal yang berasal dari Allah Bapak Ibu. Itu nggak mungkin. Bagi orang yang mati secara rohani, firman itu kebodohan. Kebenaran itu kebodohan. Gak seperti kita manusia rohani, senang kalau belajar Alkitab, senang kalau mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan Alkitab. Tapi bagi orang duniawi gak senang, itu ngomong apa sih? Gua kagak tahu tuh. Pendeta ini ngomong apa sih? Saudara, kalau kita gak ngerti-ngerti kebenaran, jangan-jangan kita belum lahir baru. Halo? Ada puji Tuhan Bapak Ibu? Bagi orang dunia ini kebodohan, tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin menerima hal-hal rohani. Kita nggak mungkin memahami hal-hal tentang Allah. Makanya kita perlu lahir baru Bapak Ibu. Tanpa kelahiran baru kita nggak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita hanya merasa puas kalau udah ke gereja, merasa puas kalau ikut semua kegiatan rohani. Coba lihat, ada kelahiran baru enggak? Aku lahir baru belum enggak sih? Gitu. Nanti kita lihat gimana sih ciri orang lahir baru itu. Nah kemudian kenapa kita butuh kelahiran baru? Karena orang yang mati rohani, orang yang buta rohani, itu biasanya hatinya keras saudara ya. Enggak bisa tunduk kepada Allah, licik hati orang berdosa itu. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Coba kita lihat Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 9. Iya. Betapa liciknya hati, Wow. lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini manusia yang mati secara rohani. Ini manusia yang buta secara rohani. Ya. Yang tidak bisa memahami kebenaran, hatinya licik. Ya, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya membatu, keras Bapak Ibu. Maka kita membutuhkan yang namanya kelahiran baru. Kalau kita benar-benar ingin masuk surga loh ya. Bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini penting. Mari Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini sebenarnya masalah terbesar bagi manusia itu bukan soal kurangnya pendidikan, bukan soal pengaruh lingkungan, bukan soal ekonomi, bukan soal moralitas sosial, tetapi kondisi hidup yang mati rohani, buta rohani, hati yang licik. Ini yang menjadi masalah kita sebenarnya. Bapak Ibu, mau serendah apapun pendidikan kita, seperti para rasul itu kebanyakan hanya nelayan, tidak terdidik seperti Paulus. Tapi mereka rasul-rasul Yesus Kristus yang setia. Amin. Mereka bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang berduit. Lingkungan mereka jahat.
Bahkan nabi-nabi mereka jahat. Praktek-praktek di bait suci jahat. Sampai Tuhan katakan, kamu jadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Tapi mereka tidak terkontaminasi sebab mereka sudah lahir baru. Ini masalah kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, orang yang mati rohani itu enggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang buta itu enggak bisa melihat dengan usahanya sendiri. Orang yang keras hati itu enggak akan bisa tunduk kepada Allah. Makanya kita semua butuh kelahiran baru. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Pribadi Allah ketiga. Haleluya. Kemudian, ternyata kita membutuhkan kelahiran baru. Ternyata kelahiran jasmani itu tidak menjamin keselamatan kita. Tadi kita sudah membaca, ya, apa yang dilahirkan dari daging itu adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Jadi kelahiran daging jasmani hanya akan menghasilkan kehidupan jasmani. Kelahiran rohanilah, lahir barulah yang akan menghasilkan kehidupan rohani. Sehingga kita bisa merespon Allah, kita bisa menerima hal-hal yang dari Allah. Contohnya Nikodemus, dia seorang ahli Taurat. Latar belakang keluarganya sangat-sangat baik, keluarga terhormat, keluarga yang berpendidikan. Nikodemus seorang guru, kan begitu. Seorang tokoh agama, dia pemimpin agama Yahudi, dia moralnya tinggi, dia rajin beribadah, dia rajin membaca kitab suci. Tapi Yesus berkata kepadanya, sekalipun kamu memiliki latar belakang yang hebat, yang baik, kamu harus lahir baru. Amin Bapak Ibu. Ini peringatan juga buat anak-anak saya ini. Semoga mendengarkan online dan yang langsung mendengarkan saya berbicara. Bukan hanya karena engkau anak pendeta lalu ujuk-ujuk masuk surga. Enggak bisa saudara. Harus lahir baru. Amin. Ini serius. Malah kebanyakan anak pendeta yang jadi masalah ya. Oh Bapak Ibu, diam berarti takut menyakiti hati saya. Atau karena memang anak saya enggak jadi masalah gitu ya. Haleluya Bapak Ibu. Mau sudah sarjana teologi, mau magister teologi, mau doktor teologi, mau profesor. Kalau enggak lahir baru seperti Nikodemus, Yesus berkata, kalau kamu enggak lahir baru, kamu enggak akan masuk dalam kerajaan surga. Semua kita sama di hadapan Allah, amin. Kita mati secara rohani, buta, picik, hatinya keras tanpa kelahiran baru. Enggak boleh ada yang sombong. Bapak Ibu, sekali lagi tidak peduli seberapa baik latar belakang agama kita, ya. Tidak peduli seberapa rajin kita beribadah, ya kelahiran baru oleh Roh Kudus itu adalah tuntutan mutlak kalau kita mau melihat kerajaan Allah. Amin. Jadi kelahiran baru adalah pekerjaan mutlak Allah. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita loh ya. Itu semuanya anugerah. Kita lahir baru bukan karena kita memoles perilaku kita ya. Membuat keputusan sesaat yang sifatnya emosional, bukan sekedar pindah agama atau denominasi gereja. Ya, banyak orang yang suka pindah-pindah gereja, merasa kalau di sini enggak diberkati, di sana lebih diberkati, mungkin begitu. Bapak Ibu kalau orang lahir baru, dimanapun dia menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mau gerejanya di desa, di kota, mau di gunung, mau di lembah, mau gerejanya di dalam lautan, belum ada ya gereja dalam lautan. Mau di awan-awan, nanti kalau Avenger datang ke Jember, saya mau pinjam satu ruangan kebaktian di udara. Dimanapun kita kalau lahir baru, ada sukacita dalam hati kita. Amin Bapak Ibu, itulah sukacita keselamatan. Ya sudah mari tertanam, amin Bapak Ibu. Amin. Di sini ada Pak Chandra, coba tanya Pak Chandra. Kalau nanam pohon, sekarang di sini
oh kok nggak cocok di situ, besok dipindah di sana. 2 hari lagi, nggak cocok, pindah di sana. Nggak cocok, pindah di sana. Ya mati pohonnya saudara. Iya apa iya? Mate lah, ndak remar ya. Kardibi sudah ditanam ya sudah di situ disiram, dipupuk, dirawat, baru bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ini keselamatan sejati terjadi karena pekerjaan Allah. Karena Roh Kudus memberikan kelahiran baru kepada kita. Coba lihat Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Ya, Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, iya. bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Bukan karena perbuatan baik dia menyelamatkan kita ya. tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali Nah itu dia, karena rahmatnya melalui permandian kelahiran kembali. dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu pekerjaan Allah. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa beli yang namanya kelahiran baru. Tidak ada yang bisa mengusahakannya dengan kekuatannya sendiri. Nggak ada yang bisa. Ini anugerah Allah yang mutlak. Ini berkat Allah. Ini karunia Allah semata-mata. Amin. Amin. Ya tentunya banyak ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan di sini. Apakah ada usaha dari anak kita untuk dia lahir? Semuanya intervensi dari luar. Amin Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang berusaha renang, keluar sendiri. Mamanya tinggal diem aja, nggak ada. Kalau nggak bidan ya dokter, lek angel metuni operasi. Kalau pengen tanggal cantik, tanggal 1 bulan 1 tahun 1.000.001. Nah itu. Cantik tanggalnya. Ya tahu semua dari luar. Demikian kelahiran baru kita. Itu sepenuhnya anugerah dan pekerjaan Allah Roh Kudus. Amin. Ini bukan hasil perbuatan kita, bukan hasil keputusan kita, tetapi itu pekerjaan Allah. Nah, mengapa kelahiran baru harus diberitakan, harus ditekankan di dalam gereja Bapak Ibu? Karena jujur saja ya, saya harap kita bisa mengakui ini, banyak orang yang berada di dalam gereja, tetapi belum mengalami kelahiran baru. Maaf kalau salah bahasanya, hanya torok buntek. Ikut-ikutan. Karena pengaruh lingkungan, ya karena bapakku Kristen, mamaku Kristen, ya aku Kristen. Karena gebetanku Kristen, ya melok Kristen. Atau begitu, enggak Bapak Ibu, enggak bisa seperti itu. Harus lahir baru, amin. Harus kita mengalami pekerjaan Roh Kudus itu. Ya banyak orang sekalipun aktif, tetapi tidak lahir baru. Mengandalkan perbuatan baik, tidak lahir baru. Yesus berkata, hendaklah engkau, Yesus tidak berkata, hendaklah engkau menjadi baik, tetapi Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus lahir baru. Mari Bapak Ibu, nanti kita akan ngecek ya, apakah kita sungguh-sungguh sudah lahir baru. Dan mari kita berdoa Roh Kudus, jamah hatiku. Amin. Amin. Roh Kudus, lahirkanku. Kan begitu. Bukan karena kebaikanku, tetapi karena anugerahmu. Nah, hal yang berikutnya, saya mau menegaskan tentang karya Roh Kudus dalam melahirkan baru kita. Apa sih yang Tuhan kerjakan ketika dia melahirkan baru kita? Ya, saya melihat bahwa kelahiran baru itu adalah tindakan supranatural ya. Roh Kuduslah yang bisa memberikan kelahiran baru kepada kita. Seperti angin yang bertiup kemana ia pergi, demikian pula setiap orang yang lahir dari Roh. Itu terjadi karena pekerjaan Allah, itu terjadi karena kemauan Allah, karena anugerah Allah.
Ada beberapa hal yang saya mau tekankan tentang karya Roh Kudus dalam kelahiran baru kita. Yang pertama di antaranya adalah Roh Kudus itu menghidupkan orang yang mati secara rohani. Amin. Dulu kita mati saudara, makanya dia menghidupkan kita yang mati secara rohani. Efesus 2 ayat 4-5, tolong dibaca. Efesus 2 ayat 4-5. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Iya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ya. telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Allah yang kaya dengan rahmat itu. Dia telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun sebenarnya kita semua mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Kita buta, kita tidak bisa melihat kebenaran. Hati kita keras, hati kita membatu. Tetapi dalam anugerahnya Allah itu menghidupkan kita kembali. Memberikan kelahiran baru. Sehingga hati kita jadi lembut, hati batu jadi hati daging. Sehingga kita menjadi manusia-manusia baru di dalam Yesus. Makanya ditegaskan di bagian akhir, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu, pekerjaan melahirkan baru ini bukan sekedar pembaruan moral ya, sama sekali bukan. Ini adalah menghidupkan kita kembali dari kematian, dari kebutaan, dari kekerasan hati, dihidupkan kembali menjadi manusia baru. Ini yang namanya kekristenan tulen. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami. Jadi sebelum kita dilahirkan baru, kita ini tidak akan dapat merespon Tuhan. Orang mati itu nggak bisa ngerespon siapapun juga. Coba Bapak Ibu kalau ada orang meninggal, saudara ngomong, Pak, nanti di surga baik-baik ya Pak. Ya menengai saudara. Mau cuk lali kacamata nih, yus tak bawain ini. Ini Alkitab kok diwoco ya, nggak bisa lah saudara. Udah mati, mau dikitik-kitik juga nggak akan gerak saudara. Namanya udah mati. Harus hidup dulu baru bisa merespon Allah. Amin. Dan setelah Roh Kudus menghidupkan orang yang mati rohani Bapak Ibu, kita mulai dapat merespon Injil, melihat keindahan Yesus, melihat kemuliaan Yesus. Dialah firman yang menjadi manusia. Dia begitu mengasihi kita dan telah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Amin. Siapa yang gak kagum Bapak Ibu, kalau ada orang di sini yang mau mati untuk saya akan ngikuti dia saudara. Nah ini ada Yesus yang sudah mati untuk kita, kok kita lo gak mau setia? Jangan-jangan kita masih belum melihat kemuliaan Kristus. Makanya sangat penting kelahiran baru itu. Nah kemudian karena Roh Kudus itu adalah memberikan hati yang baru, mengganti hati kita yang membatu ini menjadi hati yang lembut, hati daging istilahnya Bapak Ibu ya. Coba Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan, kamu akan kuberikan hati yang baru ya. Dan roh yang baru di Ya. dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan kepada kita, hati kita diperbaharui, kita diberikan hati yang baru, kita diberikan roh yang baru, diberikan hati yang taat. Makanya kata Paulus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini loh yang terjadi dalam kelahiran baru kita Bapak Ibu. Hati yang tadinya keras, mungkin kita keras kepala, bukan memang batok kepala,
keras, tapi keras kepala hatinya nggak mau taat ya. Menolak kebenaran, menolak firman, tidak mau dinasehati kan begitu ya. Tetapi setelah dilahirkan baru, menjadi orang yang lemah lembut, tunduk pada firman, taat pada firman, setia mengikuti perintah-perintahnya. Tadinya yang suka memberontak, kini ingin menyenangkan Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. Tanpa kelahiran baru Bapak Ibu, kita mungkin bisa beragama. Kita mungkin bisa mengikuti berbagai macam sakramen, tapi tanpa kelahiran baru, kita tidak mungkin dapat berkenan di hadapan Allah. Amin. Amin. Karena kita belum menjadi ciptaan baru. Nah kemudian, apalagi karya Roh Kudus ya dalam kelahiran baru kita. Roh Kudus itu memberikan kasih dan kerinduan baru. Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini memiliki kasih agape. Ya. Ini kualitas kasih yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus itu memberikan kasih dan kerinduan baru dalam hidup kita. Coba lihat Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Amen. oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara punya kasih Allah? Punya kasih Allah? Loh kok tambah gak yakin yang kedua? Bapak Ibu punya kasih Allah? Punya dong. Kalau enggak kan tidak menyembah malam hari ini. Amin. Coba kita lihat. Kasih Allah terpancar enggak di wajah? Jangan tegang lah Bapak Ibu, saya ini mencoba enggak tegang. Kalau kita ini lahir baru, ada kasih Allah, ada kerinduan yang baru Bapak Ibu. Pasti akan mencintai Allah, mencintai sesama. Bukan karena kewajiban, tetapi karena dia memiliki kasih Allah di dalam hatinya. Dan ini yang memungkinkan kita mengikuti perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi berdoa, beribadah, pelayanan itu bukan lagi beban tetapi kerinduan. Dengar firman bukan beban tetapi nggak ada yang jawab. Dengar firman bukan beban tetapi kerinduan. Bapak Ibu rindu dengar firman? Haleluya, Ibu Gembala katakan rindu, kan begitu ya. Tentunya Bapak Ibu akan membaca Alkitab setiap hari setidaknya 5 pasal begitu ya. Dadak 5 pasal om, debunya ada udah 2 senti Alkitab saya. Ada lagu lama itu, kerinduanku. Terus apa itu? Ini loh jeleknya saya, memulai nyanyi gak bisa menyelesaikan. Hanya ingat aja gitu saudara. Ingat aja gitu. Saudara kalau kita punya kerinduan itu, kita lahir baru. Amin. Nah kemudian, apa pekerjaan Roh Kudus? Dia itu membawa kita masuk dalam identitas yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat yang sangat populer, tetapi silakan Kang Dedi membacakannya. Tapi bukan Dedi yang di sana ya. Bukan yang ayak naon ya, tapi Dedi yang nias. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Roh Kudus menjadikan kita memiliki identitas yang baru, manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang Bapak Ibu. Pikiran kita diperbaharui, perasaan kita diperbaharui, kehendak kita diperbaharui, perilaku kita dibaharui. Kita pasti akan hidup dalam kekudusan. Amin.
Ini adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Dan Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita untuk memiliki iman. Iman pun itu adalah buah dari kelahiran baru. Bapak Ibu jangan kaget ya. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Coba perhatikan, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan itu selain oleh Roh Kudus loh. Ini serius loh Bapak Ibu. Bahkan iman kita kepada Yesus itu bukan hasil usaha kita loh. Bukan hasil keputusan kita secara pribadi. Itu karena dorongan Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Mungkin kita bisa berseru Yesus Tuhan, tetapi bukan dalam seruan yang mengandung iman, mengandung kepercayaan, mengandung pertobatan, mengandung kelahiran baru. Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru, yang menyebut nama Tuhan diselamatkan, tetapi adalah pengakuan yang keluar dari identitas yang baru. Jadi iman itu lahir karena Roh Kudus lebih dahulu menghidupkan kita, lebih dahulu menerangi hati kita, sehingga iman kita adalah iman yang murni, iman yang tulus, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Dapat saya katakan, kelahiran baru itu mendahului iman. Bapak Ibu, orang mati untuk bisa merespon kita, dia perlu hidup terlebih dahulu. Amin. Amin. Lazarus itu keluar kubur dulu baru hidup atau hidup dulu baru keluar kubur Bapak Ibu? Halo? Hidup dulu. Saya nggak mungkin merespon Yesus kalau saya mati secara rohani. Kalau saya buta secara rohani. Kalau hati saya keras nggak mungkin saya bisa merespon Yesus. Kalau saya dihidupkan kembali, dibuka mata rohani saya, dilembutkan hati saya akan bisa merespon Yesus. Saya akan bisa melihat kemuliaan Yesus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Pohon yang mati enggak akan pernah bisa menghasilkan buah. Kecuali dia beroleh mujizat dihidupkan lagi. Harus hidup dulu Bapak Ibu. Demikianlah kelahiran baru. Dari mati menjadi hidup. Dari kering menjadi subur. Dari tidak bisa respon kepada Allah. Sekarang kita percaya dan mengasihi Dia. Amin. Kita melayani Dia. Kita mengiring Dia. Kita merindukan kedatangannya kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menyadari betapa besarnya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia pribadi, dia bukan sekedar kuasa. Kalau hari ini kita percaya Yesus, itu karena dia terlebih dahulu sudah melahirkan kita kembali. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan mengandalkan usaha kita lagi. Ya, mari kita berdoa kepada Allah, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan kasihanilah aku, lahirkanlah aku kembali. Bukan karena kebaikanku, usahaku, pekerjaanku. Tapi karena anugerah-Mu. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu kita tidak benar-benar dapat melihat kerajaan Allah. Dan mari kita terus bertumbuh dalam hidup yang baru. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Kurang 10 menit. Kelahiran baru itu bukan usaha manusia. Amin. Saya perlu menekankan ini ya. Jadi keselamatan itu bukan tentang bagaimana itu dimulai dalam kehidupan kita, tetapi keselamatan tentang bagaimana itu dipelihara.
Bagaimana keselamatan itu akan selesai sampai pada puncaknya kita itu dimuliakan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Dan disinilah kita akan melihat bahwa Roh Kudus itulah yang menjamin keselamatan kita. Amin. Roh Kuduslah yang memberi kepastian keselamatan kepada kita. Roh Kuduslah yang memelihara keselamatan kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita sampai pada akhirnya kita menerima warisan kekal itu. Itulah kemuliaan dalam kerajaan surga. Mari saya akan melihat apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam memelihara keselamatan kita. Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus itu memberi kesaksian di dalam batin kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu anak Allah. Dan Bapak Ibu tidak hanya mengaku sendiri, tapi Roh Kudus yang memberi kesaksian bahwa kita ini adalah anak Allah. Roma 8 ayat 15 dan 16. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Iya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Iya. yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, praise the Lord. Bapak Ibu, inilah kepastian keselamatan kita. Amin. Roh Kudus yang memberi kesaksian di dalam diri kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dia telah melahirbarukan kita. Dan oleh roh itu, bersama roh itu, kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Dan roh itu bersama dengan kita, mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba kalau Ko-Kristian bilang, tahu-tahu saya loh anaknya Pak Doni, terus saya bilang, siapa bilang? Malu dong dia saudara. Kalau dia katakan, aku loh anak Pak Doni, iya dia memang anakku. Maka sah dia adalah anak saya. Amin Bapak Ibu. Sekalipun tak adopsi saudara. Mau tak adopsi tak? Oh siap saudara. Ada yang mau adopsi di sini? Oh cuman Kristen aja yang siap. Terima kasih. Enggak banyak beban. Enggak bercanda Bapak Ibu. Semua kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Roh Kudus itu meneguhkan secara pribadi di hati kita bahwa aku loh anak Allah. Bapak Ibu punya keyakinan itu? Punya? Kalau belum punya berlutut sekarang Bapak Ibu. Yuk kita berlutut, Tuhan beri aku kepastian. Karena kita nggak bisa mengaku-ngaku sendiri loh ya. Kita butuh peneguhan dari Roh Kudus. Ini serius. Ini bukan sekedar keyakinan intelektual, bukan. Bukan pengakuan doktrinal, bukan. Ini keyakinan rohani yang tumbuh karena Roh Kudus itu bersaksi dalam hidup kita. Ini pengalaman yang sangat pribadi. Saya juga enggak tahu dulu bagaimana ya. Ibu saya ini anak pendeta, cucu pendeta ya. Saya hidup di lingkungan gereja. Saya sering kali pagi berdoa sama kakek saya melayani, saya guru sekolah minggu, saya pemain musik. Tapi baru lama setelah itu saya mengalami kelahiran baru. Dan sejak itu saya tidak tahu bagaimana saya begitu merasa diri berdosa, tidak layak. Saya melihat kemuliaan Yesus, saya bisa mengucap syukur atas karyanya, saya bisa menangis seharian. Saya mengucap syukur, saya merasa begitu bersyukur saya menjadi milik Allah dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Itu bukan pengalaman intelektual, waktu itu saya belum rajin baca Alkitab, waktu itu saya belum belajar sekolah teologi. Tapi Roh Kudus yang menghantar saya sampai pada saat ini, bukan karena kekuatan saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya kesaksian yang sama. Haleluya. Ini anugerah, ini anugerah. Ini bukan sekedar pengakuan doktrinal, ini adalah pengalaman bersama dengan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Sehingga kalau kita nyanyi, aku anak raja,
engkau anak raja. Ketok seneng bukan? Aku anak raja. Anak raja kok? Engkau anak raja. Semua kita anak raja. Koyok gak yakin dengan dirinya sendiri. Saudara, anak raja itu kan seneng saudara ya. Halo? Loh kok ketok gak seneng ya? Oh enggak kok, mungkin saudara lagi puasa bicara. Harap maklum. Enggak ada peraturan kok, hanya saya yang boleh ngomong. Anak raja itu kan mestinya seneng saudara ya. Ganteng-ganteng gini anak raja saudara. Tadi Mas Yusuf langsung komen, enggak takut ya pakai hitam gitu. Ternyata banyak juga yang pakai hitam malam hari ini. Jadi kita bisa nyanyi, hitam manis, hitam manis. Waduh, tambah suwe khotbah ini. Bapak Ibu, tanpa kesaksian Roh Kudus kita enggak punya keteguhan dalam iman. Amin. Tetapi dengan kesaksian Roh Kudus kita bisa kuat di dalam iman. Menghadapi tantangan apapun juga, aku tidak goyah sebab aku anak Allah. Kemudian Roh Kudus itu memeteraikan keselamatan kita. Coba lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 Ya. dan 14. Di dalam Dia kamu Ya. juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Ini pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa dalam memelihara kita, memastikan keselamatan kita. Pertama-tama meterai. Roh Kudus itu menjadi tanda resmi meterai bahwa kita adalah milik Allah, Bapak Ibu. Ada tanda bahwa kita milik Allah, itulah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita menghadap Allah tanpa disertai Roh Kudus, maka Dia tidak akan mengenal kita. Yang membuat kita dikenal oleh Allah karena Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Saya dulu pernah kok diundang khotbah di Jakarta. Orang taunya saya anaknya Pak Soriton, anaknya Bu Soriton, gitu kan. Padahal mantu saudara. Tapi anak juga ya Maya. Diakui anak, memang anak. Saya kenalan masuk, bengong yang nyalami saya. Loh kenapa Bu? Saya bilang gitu. Anaknya Pak Soriton. Bukan, mantunya, makane kok ireng. Coba kalau saya disertai sama Pak Soriton, Bu Soriton, ini mantuku, sudah enggak banyak pertanyaan saudara. Iya kan? Saya bilang, item-item tapi jadi mantunya. Kapokmu kapan kon? Iya kan? Enggak, saya ngomong seperti itu. Cuman membuat saudara tertawa aja. Kemudian menjadi jaminan itu Roh Kudus Bapak Ibu. Dia adalah down payment, dia adalah cicilan pertama. Ini loh kamu mau tak kasih surga, sekarang tak berikan Roh Kudus sebagai pembayaran pertama. Ini cicilan, kamu nikmati hidup bersama dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Nanti dengan Roh Kudus, kamu akan masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dan Roh Kudus itu menopang dan memelihara kita sampai kita dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Coba Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6, ini kepastian keselamatan yang luar biasa. Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat 6. Ya. Akan hal ini aku yakinkan sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Yesus, Allah, Roh Kudus yang memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Itulah keselamatan jiwa kita. Dan Dia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Dia yang memulai, Dia yang mengerjakan, Dia juga yang menyelesaikannya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini semua anugerah Bapak Ibu. Jadi gak bergantung sama kita, semuanya bergantung pada Allah. Dan berikutnya ketenangan hati kita
itu berasal dari jaminan Roh Kudus. Amin. Ini berasal dari persekutuan dengan Allah. Coba 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ya, Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. amin. Supaya kita tahu kalau kita percaya kepada Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki pengharapan akan mulia bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita yakin seperti ini bukan kita arogan ya, bukan kita sombong, bukan. Justru kita mengakui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita punya kepastian keselamatan, kita lebih berani lagi dalam mengiring Yesus. Amin. Kita enggak takut menderita, kita akan lebih berani untuk taat, kita tidak mudah dalam menghadapi godaan, karena kita punya kepastian keselamatan. Kata Paulus, kalau you mau eksekusi sekarang silahkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau enggak yakin, jangan dulu. Aku belum punya kepastian. Ya kan gitu. Tapi orang yang punya kepastian, sekarang pun Tuhan memanggil saya siap. Amin. Siap dipanggil Tuhan detik ini juga? Lu kok ketawa? Detik ini juga lah enggak pulang kita saudara ya. Tapi keyakinan itu harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Seorang anak kecil itu ketika dia berjalan dengan papanya, dia merasa tenang bukan karena kuatnya dia memegang tangan papanya, bukan. Tetapi dia aman karena papanya kuat memegang tangannya. Amin Bapak Ibu. Apalagi papanya saya, segede gini, yakin dia. Haleluya. Kalau papanya Yesus Kristus, bapaknya adalah Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib. Tidak ada yang kita perlu takutkan dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersyukur buat jaminan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita terus hidup di dalam pengudusan, bertumbuh dalam iman. Dan bukti orang yang dilahirkan baru sangat jelas Bapak Ibu ya. Ada kerinduan akan kebenaran. Ada pertobatan yang sejati. Ada pengakuan yang tulus, yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.